Ya, sama ini Mbak, saya ingin mengambil sesuatu ini Mbak. Oke, sebelumnya ini atas nama siapa ya? Tuan aku. Ini untuk Mbak sendiri atau untuk siapa? Untuk ayah saya. Oke, sebelumnya saya konsultasikan dulu ke apoteker ya. Nanti saya scan itu. Bisa jelaskan. Permisi Bu, ini ada resep atas nama Mahfud. Ini untuk resepnya. Bagi saya terima untuk resepnya. Ini apakah resepnya diperlukan untuk konseling dengan pasien? Ya, sepertinya keluarnya itu ada beberapa pertanyaan terkait dan untuk stroke. Baik, tolong disilakan terlebih dahulu ya. Terima kasih. Pasien atas nama Bapak Mahfud. Baik, silakan duduk terlebih dahulu. Baik, Mbak, ini untuk resepnya kan ada beberapa obat. Untuk obatnya itu sudah tersedia semua di obat ini. Lalu untuk obatnya itu ada beberapa yang perlu dilakukan konseling. Dari Mbak sendiri, apakah berkenan dengan melakukan waktunya untuk melakukan konseling bersama obat? Baik, jika berkenan bisa ke ruangan konseling. Permisi. Baiklah, perkenalkan saya apoteker Karuna Magaret selaku apoteker di apotek yang di sini saya sudah menerima resepnya. Apakah Mbak berkenan untuk berkonseling dengan saya terkait obat-obatannya? Iya Bu, saya berkenan. Baik, ini saya sudah menerima resepnya. Izin bertanya, untuk resepnya ini untuk Mbak sendiri atau untuk siapa ya Mbak? Bukan untuk saya, tapi untuk bapak saya. Untuk Bapak, di sini saya izin menanyakan terkait data diri dari pasien tersebut ya Mbak. Di sini untuk nama ayahnya itu siapa ya Mbak? Tuan aku, Untuk umurnya? 65 tahun. Baik. Untuk alamatnya itu di mana ya Mbak? Di Jalan Wirusari, nomor 25. Baik. Untuk nomor teleponnya apakah boleh saya tahu? 0821 55 14 10. Baik, untuk resepnya ini sudah sesuai ya Mbak, dan di sini resep yang Mbak ambil itu untuk ayahnya. Baik, di sini kan dokter telah mendiagnosis yaitu pneumonia. Itu yang dialami oleh pasien itu seperti apa ya Mbak? Untuk ayah saya itu mengalami kayak nyeri di bagian kepala, kemudian memang pada lengan kiri dan kaki sebelah kiri, kemudian sulit untuk berbicara. Untuk kesehariannya itu seperti apa? Apakah pernah melakukan olahraga? Untuk olahraga itu pernah sih Mbak, tapi nggak sering. Untuk makanannya itu apakah sering makanan yang tinggi garam atau bagaimana? Iya, kalau saya suka asin-asin gitu. Nah, kalau bisa itu dikurangi ya Mbak. Kalau bisa itu makan makanan yang tinggi garam itu seperti yang asin-asin itu dikurangi ya. Apakah ada makanan yang favoritnya pada pasien tersebut? Ayah saya itu suka jeruk manis sih Mbak. Kalau bisa, di sini kan ada obat yang dapat bereaksi dengan jus jeruk balik. Kalau bisa itu di stop terlebih dahulu ya Mbak. Takutnya kan memberikan efek yang tidak diinginkan pada bapaknya. Di sini ada 5 obat ya Mbak dari resep yang dokter telah berikan. Di sini ada simvastatin. Simvastatin itu diminumnya itu 1 kali sehari. Biasanya diminumnya itu setelah makan dan di malam hari. Dari itu untuk simvastatin. Nah, di sini juga ada amlodipin. Amlodipin itu biasanya untuk menurunkan tekanan darah dari bapaknya, karena tekanan darah bapaknya itu sangat tinggi. Yang bisa diturunkan dengan amlodipin. Nah, diminumnya itu pada malam hari setelah makan. Ini ya Mbak. Nah, di sini juga ada citicoline di mana diminumnya itu 3 kali sehari. Nah, biasanya obat ini berfungsi untuk vitamin bapaknya ya. Nah, di sini juga ada clopidogrel. Clopidogrel ini diminumnya juga 1 kali sehari. Biasanya itu diberikan pada pasien itu untuk pengisian darahnya, karena bapak memiliki riwayat subhemoragik ya. Diminumnya itu pagi hari setelah makan. Nah, dan juga aspirat ini digunakan juga untuk pengencer darahnya tersebut pada bapaknya ya. Nah, diminum itu pagi setelah makan.
Nah, di sini ini ada obat pada pagi hari dan juga pada malam hari. Untuk pagi hari ini biasanya diminum, misalnya Bapak meminum pada pukul 7 pagi, maka besoknya juga diminum pada pukul 7 pagi. Nah, di sini juga ada obat diminum pada malam hari, yaitu contohnya ada amlodipin dan juga sulfafatin. Nah, sulfafatin ini diminumnya pada malam hari sebelum tidur, tapi setelah makan ya Mbak. Untuk penjelasan obatnya, apa bisa diulangi oleh Mbak? Mbak, saya ulangi yang saya konfirmasi kembali untuk aspirinnya itu diminum pagi hari setelah makan 1 kali sehari. Kemudian clopidogrelnya itu 1 kali sehari setelah makan pada pagi hari juga. Kemudian untuk ceftriaxonnya 3 kali sehari itu sebagai vitamin. Kemudian amlodipinnya itu pada malam hari sebelum tidur setelah makan 1 kali sehari. Kemudian yang terakhir itu sulfafatin 1 kali sehari setelah makan pada malam hari. Baik, tapi di sini saya ingin bertanya kembali untuk keseharian tidurnya Bapaknya itu tidur jam berapa ya Mbak? Untuk bapak saya itu biasanya tidur jam 10 malam. Oh, jam 10 malam. Di sini kan ada obat yang diminum pada malam hari. Nah, diharuskan itu diminumnya kan setelah makan ya Mbak. Nah, Mbak bisa berikan obat ini pada pukul setengah 10 malam. Nah, kalau bisa ini diminumnya itu setiap jam yang sama. Misalnya besoknya itu diminum juga jam setelah 10 malam lagi. Nah, pada semua obat ini Mbak juga harus habiskan, dan jangan lupa obatnya itu harus dikontrol terus ya Mbak, agar Bapaknya itu bisa mendapatkan efek terapi yang sesuai. Dan di sini ada totalnya itu 5 obat yang saya berikan ke Mbak. Jangan lupa obatnya selalu dipantau ya Mbak, karena ditakutkan Bapaknya itu tidak meminum obatnya. Nah, untuk obatnya dan pembayarannya bisa dilakukan di luar ya Mbak, di kasir di. Terima kasih banyak Ibu. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih.